Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rio Aditya Kusuma dari kelas IE 20 NIM 35 2010 441. Di sini saya akan mengerjakan atau presentasi tugas individu otomatis industri dari dosen mengampu Bapak Agus Suwarno. Pertama, apa itu listrik dan bagaimana listrik itu dibuat? Listrik adalah aliran elektron-elektron dari atom ke atom pada sebuah pengantar atau suatu energi yang sangat berpengaruh terhadap kehidupan manusia sehari-harinya. Energi listrik ini digunakan untuk dimanfaatkan untuk menggerakkan berbagai alat elektronik yang berfungsi untuk mempermudah pekerjaan manusia. Listrik tersebut terbagi menjadi dua, yaitu listrik statis dan listrik dinamis. Listrik dinamis adalah energi yang dikandung oleh benda yang bermuatan listrik. Listrik dinamis adalah listrik yang dapat bergerak. Nomor dua, apa yang dimaksud arus DC dan AC? Arus listrik DC atau direct current adalah arus listrik searah. Dahulu, aliran arus listrik DC diyakini sebagai listrik mengalir dari kutub positif menuju negatif. Namun berdasarkan pengamatan dan berbagai penelitian terungkap oleh para ahli bahwa sebenarnya arus DC mengalir dari kutub negatif menuju kutub positif. Aliran-aliran tersebut menyebabkan munculnya lubang-lubang dengan muatan positif yang terlihat mengalir dari kutub positif menuju kutub negatif. Walaupun DC memiliki arti arus listrik langsung atau searah, sebenarnya DC juga sering merujuk pada polaritas yang konstan. Aliran current atau arus listrik AC adalah listrik yang besar dan memiliki arah arus listrik yang bolak-balik atau selalu berubah-ubah. Jenis arus listrik ini akan membentuk gelombang yang sering disebut gelombang sinusoida. Pada arus AC dikenal namanya frekuensi orang digunakan secara berbeda-beda di setiap negara. Nomor 3. Apa perbedaan ketika ada arus tinggi, tegang rendah, dan tegangan rendah arus lebih berbahaya mana? Tegangan adalah benda potensial, merupakan energi potensial yang terukur pada dua titik dengan potensial listrik tinggi dan listrik dengan potensial listrik rendah sehingga didapatkan potensial energi tersebut jika energi tersebut nantinya mengalir. Dan untuk yang lebih bahaya mana? Sebenarnya sama-sama berbahaya, tapi jika kita menggunakan sesuai aturan dan menggunakan sesuai dengan prinsip keselamatan. Nomor 4. Pada penggunaan bagaimana ketika arus tinggi tegangan rendah dan tegangan tinggi arus rendah. Pernahkah kita melihat jalur transmisi tenaga listrik di pinggir jalan? Mungkin kita lihat adalah sebuah tiang listrik dengan 3 buah kabel yang membentang. Tahukah Anda, 3 kabel tersebut memiliki voltage 380 volt, bukan 220 volt, seperti yang terukur di rumah kita. Mengapa demikian? Sebenarnya 380 volt itu masih tergolong kecil. Dari stasiun pembangkit tegangan yang dihasilkan mencapai 500 kV atau 500.000 volt. Tegangan yang tinggi ini menyuplai daya melalui kabel bernama sutet, saluran udara tegangan ekstra tinggi. Disebut saluran udara karena kabel penghantarnya dibentangkan di udara. Selain itu, ada juga kabel yang dibentangkan di bawah tanah. Tegangan sebesar 500 kV kemungkinan diturunkan lagi menjadi 170 kV, 20 kV, 1000 volt, 380 volt, dan akhirnya melalui trafo distribusi turun menjadi 220 volt AC. Mengapa diperlukan tegangan tinggi dalam saluran transmisi? Mengapa tidak langsung 220 volt saja dari pembangkit dan disalurkan? Jawabannya adalah
Penggunaan tegangan tinggi dalam transmisi listrik mempunyai fungsi yang sangat penting. Nomor 5. Apa peran otomasi industri bagi perusahaan? 1. Peningkatan kualitas dan fleksibilitas. Kenapa? Adanya alat otomasi membuat kualitas produk manufaktur menjadi meningkat. Hal ini disebabkan karena berkurangnya tenaga manusia dan hampir 100% mengandalkan mesin yang berjalan otomatis. 2. Lebih aman. Adanya sistem otomasi pada industri manufaktur bisa memberikan rasa aman bagi para pekerja. Hal ini disebabkan karena pekerja tidak lagi menjadi operator atau langsung bersentuhan dengan alat, tetapi hanya melakukan proses pengontrolan dari jarak yang sangat aman. 3. Produktivitas meningkat. Industri manufaktur memang wajib menghasilkan produksi dalam jumlah yang banyak setiap harinya, mengingat apa yang diproduksi adalah suatu yang penting dan sangat dibutuhkan umat manusia. 6. Jelaskan arus negatif dan arus positif dan bagaimana terbentuk. Arus positif adalah yang bertanda positif menandakan bahwa memiliki energi potensial yang lebih tinggi daripada kutub bertanda negatif. Arus negatif adalah kutub bertanda negatif, yaitu sumber elektron yang ketika disambungkan dengan rangkaian eksternal akan mengalir dan memberikan energi ke peralatan eksternal. Setiap benda memiliki atom dengan bagian berupa proton, elektron, dan neutron. Pembentukan muatan listrik pada suatu benda merupakan akibat dari susunan proton dan elektron dalam jumlah tertentu pada partikelnya sesuai dengan teori atom, model Thomson, model Rutherford, dan model Bohr. Atom terdiri dari muatan positif di inti atom dan muatan negatif di luar inti atom. Di dalam inti atom terdapat proton yang dijadikan sebagai muatan positif. Percobaan muatan listrik yang dilakukan oleh Millikan memperoleh muatan terkecil dengan nilai sebesar 1,6 kali 10 kolom. Pembentukan muatan hanya terjadi jika jumlah proton dan elektron tidak sama. Jika proton dan elektron dalam jumlah yang sama, maka benda dikatakan bermuatan netral. Benda dikatakan bermuatan negatif jika jumlah elektron lebih besar dibandingkan proton. Sedangkan benda dikatakan bermuatan positif jika jumlah proton lebih besar dibandingkan elektron. Proses pembentukan muatan listrik terjadi ketika atom melakukan ionisasi dengan cara melepas atau menangkap elektron. Nomor 7. Jelaskan mengenai listrik 3 fase dan 1 fase, manfaatnya, penerapannya, dan bagaimana cara membuat listrik 1 fase dan 2 fase. Listrik 3 fase adalah jaringan listrik yang menggunakan 3 kawat fase RST dan 1 kawat neutral N atau sering dibilang kawat ground. Menurut istilah, listrik 3 fase terdiri dari 3 kabel bertegangan listrik dan 1 kabel neutral. Umumnya, listrik 3 fase bertegangan 380 volt yang banyak digunakan industri atau pabrik. Listrik 1 fase adalah jaringan listrik yang hanya menggunakan 2 kawat pengantar, yang ke-1 sebagai kawat fase L dan yang kedua sebagai kawat neutral N. Umumnya listrik 1 fase bertegangan 220 sampai 240 volt yang digunakan banyak orang. Manfaat penerapannya. Listrik 3 fase memiliki daya listrik yang besar sehingga mampu memenuhi kebutuhan listrik pada tempat-tempat yang membutuhkan daya listrik besar seperti industri dan hotel. Kabel yang digunakan bisa lebih kecil sehingga lebih hemat biaya. Hal ini dikarenakan listrik 3 fase menggunakan tegangan yang lebih tinggi sehingga menyebabkan arus listrik yang mengalir menjadi lebih rendah. Karena dayanya yang sudah besar, maka untuk menjalankan motor 3 fase tidak lagi memerlukan kapasitor. Listrik 1 fase digunakan di sebagian besar rumah dan usaha kecil.
mampu memasak banyak tenaga untuk sebagian besar tenaga yang lebih kecil, termasuk rumah dan usaha kecil non-industri. Cukup untuk menjalankan motor hingga sekitar 5 horsepower. Sebuah motor fast tunggal menarik arus yang jauh lebih besar daripada motor 3 fast yang setara, memuat daya 3 fast menjadi pilihan yang lebih efisien untuk aplikasi industri. Cara membuat listrik 1 fase dan 3 fase. Bagaimana cara membuat listrik 3 fase ke 1 fase dan sebaliknya listrik 1 fase ke 3 fase? Untuk membuat listrik 1 fase ke 3 fase dibutuhkan sebuah alat yang disebut dengan inverter. Inverter 1 fase ke 3 fase. Sedangkan untuk merubah listrik 3 fase ke 1 fase tidak dibutuhkan inverter listrik atau alat apapun. Kenapa demikian? Simak pembahasan tentang rumus listrik 3 fase berikut ini. Tegangan listrik 3 fase umumnya dinotasikan dengan kawat R ST. Jika dilakukan pengukuran antar fase 1 fase dengan alat voltmeter, maka besar tegangan dari fase R ke fase S atau R ke ET dan S ke T akan menunjukkan angka 380 volt. Akan tetapi, jika salah satu fase yang dihubungkan dengan N netral, maka besar tegangan yang dihasilkan adalah 220 volt, baik itu fase R ke N netral atau S ke N dan T ke N. Arus pada PLN menggunakan arus apa? Kenapa PLN menaikkan tegangan? Jelaskan. Nomor 8. Di Indonesia, listrik PLN menggunakan arus bertipe AC dengan frekuensi 50 Hz, sedangkan perangkat elektronik yang menggunakan arus DC, direct current, harus memakai power supply seperti adaptor agar tidak mudah rusak. Pembagian listrik kapasitor besar biasanya menghasilkan daya listrik dengan tegangan 6-24 kV/kV. Kemudian dinaikkan tegangannya di gardu induk oleh trafo step up, naik tegangan menjadi 70 kV dan 150 kV untuk tegangan tinggi dan 500 kV untuk tegangan ekstra tinggi. DET dari gardu pembangkit listrik akan dialirkan ke jaringan transmisi dengan tegangan yang sudah dinaikkan. Alasan menaikkan tegangan adalah untuk menurunkan arus agar meminimalisir loss daya. Tegangan 150 kV ini akan muncul ke industri skala besar. Selain langsung ke tegangan besar, tegangan ini masuk ke gardu induk untuk diturunkan menjadi 20 kV dan bisa langsung digunakan oleh industri skala menengah. Alur berikutnya adalah daya listrik dengan tegangan 20 kV dialirkan ke trafo distribusi step down untuk diturunkan lagi menjadi 380 volt atau 220 volt. Nomor 9, jelaskan mengenai magnet, kutub magnet, bagaimana magnet itu bisa dibuat. Magnet sendiri berasal dari bahasa Yunani, yaitu magnaitis litos, yang memiliki arti batu magnesian. Di wilayah tersebut memiliki kandungan batu magnet. Magnet adalah suatu benda yang mampu menaik benda lain di sekitarnya, yang memiliki sifat khusus. Setiap magnet mempunyai sifat kemagnetan. Kutub magnet adalah bagian dari magnet yang terdiri dari dua, yaitu kutub utara dan kutub selatan. Kutub yang sama akan tolak-menolak, sementara kutub yang berbeda akan tarik-menarik. Arah magnet adalah arah yang ditunjukkan oleh garis-garis gaya magnet, baik itu berlawanan maupun tarik-menarik. Arah magnet juga dipengaruhi oleh kutub-kutub magnet di bumi. Jika sebuah gulungan kawat dialiri arus listrik, maka gulungan tersebut akan menjadi magnet yang berbentuk elektromagnet. Tapi apabila arus listrik tersebut ditiadakan, maka sifat kemagnetannya akan hilang. Untuk meningkatkan massa magnet, maka bahan ferromagnetik seperti baja harus dililit dengan kumparan. Hal tersebut dapat menimbulkan terjadinya peningkatan dari magnet pada suatu kumparan. Dari seluruh kekuatan magnet kemudian diukur dengan momen magnetik suatu metal total.
Sekian dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf jika ada kendala. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.